Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi yang kami bawakan yaitu tentang hukum pidana administrasi terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana administrasi. Dan di sini disertai dengan berbagai contoh putusan-putusan hakim terhadap korporasi. Kami diampu oleh dosen bernama Ibu Maya Safira SHMH dengan beranggotakan ada 5 anggota yang terdiri dari Ayu Epi Silvana dengan MPM 1912-011-097, Henry Huzaifah 1912-011-032, Andre Arya Pratama 1912-011-040, Adela Nur Safana 1912-011-189, Heldi Alvariana 1912-011-200. Ya, di sini kami akan membahas terkait dengan hukum pidana administrasi terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana administrasi. Nah, terkait dengan korporasi, apa sih yang dimaksud dengan korporasi? Korporasi, jika kita merujuk kepada ahli, yaitu Utrecht, diartikan sebagai suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri dan suatu personifikasi. Nah, apabila kita merujuk kepada korporasi yang berdasarkan tinjauan umum ya, yang biasa kita kenal bahwasanya korporasi ini adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah gitu dari hak kewajiban anggotanya masing-masing. Nah, dalam korporasi ini dapat diperlukan sebagai pelaku tindak pidana bila mana perbuatan yang terlarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi. Nah, selain itu, korporasi ini hanya dapat melakukan perbuatan dengan perantara pengurus-pengurusnya. Dengan demikian, syarat kesalahan eksternal pada korporasi dengan pelaku materialnya. Nah, kita perlu tahu juga bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini, dia selalu merupakan penyertaan yang dapat dipidana. Yang dalam hal ini kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut. Ya, jika kita perlu tahu juga gitu, bahwasanya berdasarkan ketentuan bab 3 Perma nomor 13 tahun 2016 pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus, di mana dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi dan dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dengan maksud yang pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Kemudian yang kedua, korporasi membiarkan terjadi tindak pidana atau korporasi ini tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan atau mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini guna menghindari terjadinya tindak pidana. Nah, seiring perkembangan waktu dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana ini, maka korporasi dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ya, apabila melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sehingga kedudukan sebagai pembuat dari sifat pertanggungjawaban korporasi ini bisa diartikan atau bisa kita lihat yang pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat atau penguruslah yang bertanggung jawab. Nah, dimaksudkan bahwasanya model pertanggungjawaban pidana korporasi ini ya pada akhirnya dijawab oleh asas Universitas Legion non protes gitu, atau badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dan sistem pertanggungjawaban pidananya ini ya, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan seperti itu. Kemudian yang kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab gitu. Nah, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Ya, bahwa korporasi sebagai badan usaha yang dijadikan pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana tidak mungkin tanpa kehendak dari pengurusnya gitu. Nah,
orang yang memimpin korporasi ini bertanggung jawab pidana terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan tersebut. Nah, mungkin bisa di next untuk operator ya. Kemudian lanjut ya, terkait dengan alasan-alasan pemindahan korporasi sebagai pembuat atau pelaku dimuat dalam himpunan laporan hasil kajian bidang hukum pidana. Nah, ini kita perlu tahu juga gitu. Nah, yang pertama, diketahui bahwasannya dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil dibandingkan keuntungan-keuntungannya gitu. Nah, kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang diderita saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan sebagai hukuman. Kemudian selanjutnya, pemidanaan pengurus tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, sehingga di sini menjadi pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut. Kita langsung bacakan. Yang pertama, atas dasar falsafah integralistik, kemudian yang kedua atas dasar kekeluargaan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya ada untuk memberantas anomia of sukses ya, sukses tanpa aturan. Kemudian yang keempat untuk perlindungan konsumen, dan yang terakhir untuk kemajuan teknologi. Ya, kemudian terkait dengan korporasi ini, pada pasal 47 rancangan KUHP yang baru dikatakan bahwa tidak selamanya korporasi ini harus dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan. Gitu. Nah, untuk dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan tersebut harus secara khusus memang telah dilakukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan usahanya. Yang ternyata memang dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan. Nah, kemudian pertanggungjawaban pelaksana atas tindakan korporasi ini dibatasi sedemikian rupa gitu. Nah, sejauh pelaksana dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan mempunyai kedudukan fungsional pelaksana ya. Nah, dalam struktur organisasi korporasi ini dia terdapat dalam pasal 48 rancangan KUHP baru. Nah, selanjutnya tidak semua tuntutan pidana terhadap korporasi ini harus diterima oleh pengadilan gitu. Hakim secara khusus harus mempertimbangkan apakah bagian hukum lainnya itu telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan dipidananya suatu korporasi. Dan yang paling penting adalah pertimbangan tersebut harus dinyatakan dalam putusan hakim. Nah, untuk pembelaannya, korporasi dapat mengajukan alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi ya, sepanjang jalan-jalan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 50 rancangan KUHP terbaru. Ya, mungkin itu, dan untuk bahasan selanjutnya saya serahkan kepada anggota yang lain. Ya, selanjutnya kita menemukan satu contoh kasus dengan kronologinya sebagai berikut ya. Terdapat sebuah perusahaan korporasi yaitu ASEAN Agri Group atau AAG. Perusahaan ini merupakan salah satu induk usaha terbesar di grup Raja Garuda Mas atau RGM. Konglomerasi raksasa ini milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2006, Sukanto Tanoto ini adalah orang paling kaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 2,8 miliar US dollar, sekitar 25,5 triliun rupiah. Selain AAG, terdapat perusahaan lain yang berada di bawah naungan grup Raja Garuda Mas, diantaranya Asia Pacific Research International Holding Limited atau APRIL, Toba Pulp Lestari, PEC Tech, Sateri International, dan Pacific Oil dan Gas. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh AAG ini bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto atau Vincent, membobol rekening AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller di AAG yang menangani keuangan dan pembukuan perusahaan, termasuk di dalamnya masalah pajak.
Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent diburu bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan. Pelarian Vincent ini berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006. Dia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, namun sebelum itu pada tanggal 1 Desember 2006, Vincent sengaja datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk membeberkan seluruh praktek manipulasi pajak KAG lengkap dengan sejumlah bukti seperti dokumen perusahaan dan keuangan serta data digitalnya. Dari serangkaian investigasi dan penyelidikan tersebut, pada bulan Desember 2007, ditetapkan 8 orang tersangka yang masing-masing berinisial ST, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SL. Kedelapan orang tersangka tersebut merupakan pengurus, direktur, dan penanggung jawab perusahaan. Inisial yang disebut terakhir itu adalah Suwirlaut, yang menjabat sebagai manajer pajak atau tax manager Asian Agri. Di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Martin Ponto Bidara memvonis bebas Suwirlaut pada tanggal 15 Desember 2012. Putusan tersebut lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 23 Juli 2012. Barulah di tingkat kasasi pada tanggal 18 Desember 2012 melalui putusan nomor 2239 K/Pitsus/2012 Mahkamah Agung memvonis bersalah Suwirlaut dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dengan masa percobaannya 3 tahun dan sekaligus menjatuhkan sanksi denda sebesar 2,519 triliun rupiah terhadap Asian Agri sebagai syarat percobaan atas vonis tersebut. Selanjutnya dakwaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun dakwaan dari kasus tersebut ialah membaca tuntutan pidana jaksa atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2019 dengan nomor perkara 2241-PIT-2012-PT Yang pertama menyatakan terdakwa Suwirlaut alias Liu Chesui alias Atak bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dalam surat dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwirlaut alias Liu Chesui alias Atak berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar 5 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ketiga, menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara. Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 241-PIT-2012-PT DKI tanggal 23 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut. Amar dianggap sudah dibacakan. Yang kedua, ada tuntutan dari kasus ini ialah membaca tuntutan pidana jaksa atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2011 sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Suwirlaut alias Liu Chesui alias Atak bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak.
yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dalam surat dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwir Laut alias Liu Cheshui alias Atak berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ditambah dengan denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti dianggap sudah dibacakan. Sekian dakwaan dan tuntutan dari kasus ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah amar putusan dengan putusan Pengadilan Pajak nomor 67452-PP-MA-VA-15 dengan jenis pajak penghasilan badan dengan pokok sengketa bahwa nilai sengketa dalam sengketa banding ini adalah tidak kurang dibayar sebesar 76.245.789.000.000 yang tidak disetujui oleh pemohon banding. Dengan putusan akhir amar bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, karena jumlah atau nilai yang tertera dalam SKPKB ataupun keputusan keberatan adalah sebagai jumlah atau nilai dari bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan, maka majelis berkesimpulan bahwa penerbit surat ketetapan pajak kurang bayar dengan tahun pajak 2002 dengan nomor 001-02-092-092 tanggal 31 Mei 2013 dan keputusan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2239K/Pitsus/2012 tanggal 18 Desember 2012 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang menimbang bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang saksi administrasi. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 2012 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Memutuskan menolak pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor Kep/strip151-WPJ-2013 dengan tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar tambah pajak penghasilan badan tahun pajak 2002 nomor 001-3/02/092/13 tanggal 31 Mei 2013. Demikian putusan dibacakan di Jakarta. Musyawarah pemeriksaan dalam persidangan diucapkan pada tanggal 5 November 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim yang diketuai oleh DRS Aman Santoso dan DRS Sarto Situmorang sebagai Hakim Ketua dan Hakim Anggota. Selanjutnya mengenai kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan, berdasarkan ketentuan bab 3, Perma 13/2016 pasal 4 ayat 2, juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus, di mana dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi dan dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan dengan maksud mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu korporasi dapat memperoleh
korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana itu sendiri. Seiring berjalan dengan perkembangannya waktu, perlu kita ketahui bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka korporasi mampu bertanggung jawab secara pidana apabila melakukan kejahatan daripada tindak pidana itu sendiri. Sehingga kedudukan sebagai pembuat dan juga bersifat sebagai pertanggungjawaban pidana, maka korporasi itu memiliki beberapa ketentuan, di antaranya yaitu dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab daripada tindak pidana itu sendiri. Yang selanjutnya, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, di mana kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Bahwa korporasi sebagai badan usaha yang dijadikan pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana mungkin tanpa kehendak dari pengurusnya. Dalam delik ekonomi, bukan hal mustahil yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi. Dengan melakukan perbuatan itu, maka kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang dijatuhkan sebagai pidana. Mengenai alasan-alasan pemidanaan korporasi, sebaik pelaku dituntut dimuat dalam himpunan laporan pengkajian badan hukum pidana, yaitu dalam delik-delik ekonomi, bukan mustahil, denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil dibanding keuntungan yang diterima dari korporasi melakukan pelanggaran hukum atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat. Selanjutnya pada pasal 47 rancangan KUHP yang baru dikatakan bahwa tidak selamanya korporasi harus mempertanggungjawabkan dalam hal tindak pidana. Akan tetapi terhadap suatu perbuatan yang harus dilakukan atas nama ataupun bentuk korporasi itu sendiri, maka untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut harus khusus dan memang telah ditentukan perbuatan tersebut termasuk dalam hal lingkungan usahanya yang ternyata bisa kita ketahui bahwa anggaran dasar ataupun ketentuan-ketentuan yang memuat itu memang diatur dalam korporasi itu sendiri. Jadi untuk pembelaannya, korporasi dapat mengajukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak dan atau atas nama korporasi. Sepanjang alasan-alasan tersebut memang langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi. Hal ini mengacu pada pasal 50 rancangan KUHP. Terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan dari tim atau kelompok 2 yang semoga dari apa yang sudah dijelaskan ini bisa memberikan suatu pemahaman kepada teman-teman sekalian, dan tentunya ini bisa menjadi suatu ilmu ya yang harapannya bisa diterima. Mungkin itu yang bisa kita presentasikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.